Halo bos saudara semua, salam baku dapalai di Kintal Maluku Podcast. Hari ini tamu spesial hadir di Kintal Maluku dengan episode politik enggo sembunyi. Sapa enggo gamuka dia yang jadi. Oke, katong sen cerita banyak lah. Mari katong sapa katong pun tamu spesial di hari ini, Bapak Yance Weno. Pak Yan, selamat baku dapalai Pak di Kintal Maluku Podcast Pak. Selamat pagi, selamat baku dapa. Iya Pak. Pak Keton dari Kintal Maluku Podcast mengucapkan terima kasih karena Pak sudah bisa meluangkan waktu bersama-sama dengan Keton hari ini. Jadi Keton hari ini Keton cerita-cerita santai saja Pak terkait Pak punya rencana untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Ambon. Beta sih mau terlalu cerita banyak Pak, beta langsung mulai saja Pak ya. Oke. Ya, siapa? Jadi mungkin yang pertama Pak beta mau tahu Papung bisa cerita pada ketemu penghuni Kintal Maluku nih, Papung alasan, motivasi yang bisa bikin Bapak sampai Bapak bisa mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Iya Bu Weber, terima kasih. Iya Pak. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom untuk kita sekalian. Kalau ditanya tentang motivasi beta untuk mau mencalonkan diri sebagai calon wali kota, sesungguhnya berangkat dari kerisauan beta dalam melihat situasi dan kondisi Ambon hari-hari ini. Siap. Ambon ini sebenarnya negeri kecil, toh, tapi namanya itu begitu melegenda di dunia. Ya, Dari dulu ya Pak ya. Ambon dan Maluku, dan karena itu memang kalau kita menilik sejarah penjajahan di belahan dunia termasuk di Indonesia, sebenarnya itu karena bangsa-bangsa barat penjajah itu ingin datang ke Kepulauan Maluku, ke Ambon termasuk di dalamnya. Itu dalam rangka mencari rempah-rempah. Iya. Jadi Ambon yang lahir sejak 1575 sudah berusia lebih dari 400 tahun. Ini kan usia yang sudah sangat tua. Sangat tua Pak. Nah, negeri kecil yang dulu begitu terkenal, tapi di hari-hari ini wajahnya, potretnya seperti yang kita ketahui seperti sekarang. Pernah juga dilanda oleh konflik kemanusiaan, dan itu membuat Ambon semakin terpuruk. Nah, hari-hari ini kalau kita melihat situasi dan kondisi Ambon, saya kira siapapun akan pasti mengatakan hal yang sama, bahwa Ambon semakin tertinggal jauh dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Tidak usah di luar negeri, tidak usah di Jawa, di kawasan timur saja kita semakin jauh tertinggal dari kota-kota yang lain. Ambil contoh seperti Manado, apalagi Makassar, ya. Banyak hal yang memang harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat kota Ambon. Nah, dalam situasi seperti itu, sebagai seorang politisi, kebetulan momentum pemilihan kepala daerah secara langsung, dan saya melihat bahwa inilah kesempatan saya setelah mengabdi kurang lebih ada 20 tahun di lembaga legislatif, baik di DPRD Kota Ambon maupun di DPRD Provinsi Maluku. Dan karena itu jauh hari saya telah mempersiapkan diri ya untuk berkontestasi di pemilihan wali kota Ambon yang nanti berlangsung pada 27 November yang akan datang. Saya kira itu yang menjadi motivasi saya. Berarti yang kemarin Bapak sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sampai seng ikut kontestasi legislatif ya? Iya betul. Iya. Betul. Itu sudah Pak. Jadi mungkin ketong para penghuni Kintal juga mungkin hari ini Bapak Yance belum menyampaikan Bapak Yance punya visi misi. Ketong juga seng mau minta Bapak Yance untuk menyampaikan visi misi sekarang, tapi kisi-kisi saja Pak. Misalnya ada kayak dari Pak punya visi misi yang nantinya Bapak akan paparkan 3 poin saja Pak yang ketong minta. Perubahan yang nantinya Pak bikin untuk ketika Pak jadi wali kota. Ya. Ambon yang aman dan damai. Ambon yang lebih sejahtera, partisipatif, menuju ke kota yang lebih modern. Itu tujuan saya. Itu tujuan Pak itu Pak. Sebenarnya ini 3 poin ini penting ini sebenarnya. Isinya kalau kita kaji lebih dalam lagi berarti 3 poin yang nantinya akan Pak Yance sampaikan lewat Pak Yance punya visi misi. Ketika Pak Yance nanti menjadi wali kota, hal 3 ini yang nantinya ketua akan dapat dari Pak Yance. 3 poin ini yang tadi kita tanya tuh. Kemudian Pak Yance,
ada isu-isu prioritas yang mungkin menjadi masalah dalam Kota Ambon sebenarnya ini Pak. Yang sebenarnya kita lihat dari masa kepemimpinan yang lama sampai yang baru selesai sampai sekarang ini Pak. Ada isu-isu prioritas. Yang pertama itu masalah kemacetan Pak. Ya. Ya, itu yang paling istilahnya paling kita lihat hari-hari begitu Pak. Pagi, siang, sore, malam. Ini kalau misalnya Pak kemudian jadi wali kota, apa yang nantinya bisa Pak tawarkan untuk Kota Ambon ini Pak? Ya, memang masalah kemacetan ini sebagian daripada fenomena Kota Ambon ya. Iya. Akibat daripada pertumbuhan kendaraan yang semakin tinggi, sementara ruas jalan itu tidak pernah bertambah. Tapi di sisi yang lain kalau kita mau masuk Kota Ambon, seperti semalam saya katakan bahwa kan titik-titik macet yang paling parah ini kan cuma seputar Batu Merah. Batu Merah, betul Itu Pak. titik macet. Dulu pemerintah ada punya keinginan untuk mau buat flyover. Tapi ternyata itu mendapat tantangan karena sebagian masyarakat di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah itu harus direlokasi. Dan itu memang menjadi kendala. Iya. Hingga pada akhirnya gagasan untuk membangun flyover itu dia redup dengan sendirinya. Nah, menurut saya kalau solusi jangka pendeknya itu dengan pertumbuhan kendaraan yang semakin tinggi, mungkin untuk beberapa tahun ke depan, apakah itu 4 atau 5 tahun ke depan, yang sekarang kayaknya belum terlalu parah-parah amat ya. Iya, Pak. Bukan tidak mungkin kita akan berlakukan seperti Jakarta, ganjil genap di jam-jam sibuk. Itu solusi jangka pendek. Nah, kalau solusi jangka panjang karena Batu Merah itu dari luar, itu seperti mulu botol. Sampai di Batu Merah seperti mulu botol kecil. Ya. Olehnya itu gagasan, ya kalau Tuhan menghendaki saya jadi wali kota, saya akan melakukan perencanaan untuk membuat ada lajur jalan di pinggir pantai yang jaraknya kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 4 km. Jadi nanti keluarnya di seputaran pelabuhan perikanan di Tantui. Nah, saya kira ini bukan hal yang baru. Iya, Pak. Jadi tidak perlu ada pengeringan di seputaran itu. Tanam tiang saja dan dibuat jalur jalan. Kalau ada yang pernah ke Malaysia di Penang itu justru saya pernah jalan di situ 14 km. Nah, saya kira itu solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan Kota Ambon. Karena tidak ada lagi kawasan yang bisa kita bangun jalan baru di Ambon untuk mengatasi titik-titik kemacetan di kota ini. Mau direkayasa jalan seperti apa kayaknya susah. Ya, rekayasa lalu lintas seperti apa kayaknya agak sulit. Karena titik macet itu pasti di seputaran Batu Merah. Kalau menurut Pak, kalau Ambon bangun jalur kereta api bagaimana Pak? Nah, saya kira kota terlalu kecil lah, nggak mungkin lah. Keliling kota. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Iya. Karena ada yang istilahnya dari masyarakat, kalau Ambon ini tiba-tiba ada jalur kereta api dari gunung dia terputar. Ya. Dan memang solusi yang lain adalah memang kita himbau kepada masyarakat untuk beralih ya dari kendaraan-kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Manakala kendaraan umum kita memang sudah memadai. Iya, kalau sudah kendaraan umum sudah memadai, bukan tidak mungkin kita anjurkan pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk beralih dari transportasi umum ke dari transportasi khusus ke transportasi umum, dari mobil pribadi ke transportasi massal. Baru sekarang kan leasing juga kan banyak Pak, dengan kemudahan. Mereka kasih sekian juta bisa kasih keluar mobil. Betul. Bisa kasih keluar. Itu kira-kira menurut Pak bagaimana Pak? Nah, itu sebenarnya fasilitas yang mudah. Iya. Mempermudah masyarakat untuk bisa memiliki kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Tapi juga memang tidak sebanding dengan itu yang tadi Beta bilang kan, pertumbuhan kendaraan itu terlalu tinggi sementara jalan itu tidak pernah bertambah. Itu menjadi kendala kita. Belum lagi kendaraan dari antar kota dalam provinsi yang masuk juga ke Ambon dari Seram dan sebagainya. Nah, karena itu memang ke depan menurut saya pemerintah provinsi yang akan datang mesti membangun juga kawasan Seram. Supaya Seram juga harus bertumbuh dan berkembang sehingga beban kota Ambon ini bisa terbagi ke sana. Berarti kalau Pak bilang di Seram berarti kayak kawasan transit Pak, transit pas tuh
itu kan proyek mandek itu Pak. Ya, betul. Kalau misalnya Pak jadi wali kota, kira-kira kawasan itu Pak bangun ulang ke sini Pak? Ya. Kalau Tuhan mengizinkan saya menjadi wali kota, itu salah satu Iya. prioritas saya. Yang pertama itu menjadi aset negara yang memang harus diselamatkan. Awalnya di zaman pemerintahan Pak Yopi Papilai itu kan mau dibangun terminal transit yang mungkin Iya. tipe A, dengan harapan itu Mengurangi bisa mendapat kemacetan- bantuan dari kemacetan juga, APBN, toh? Tapi ternyata kelasnya terminal itu ke terminal di Paso itu cuma hanya tipe C. Dan karena tipenya cuma tipe C, jadi tidak dapat bantuan dari pemerintah pusat lewat APBN. Jadi semuanya itu ada lewat APBD. Itu yang menjadi kendala. Tapi kalau Tuhan mengizinkan saya menjadi wali kota Ambon, memang paling tidak saya harus menata itu. Kawasannya memang harus ditata sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Kalau memang kemampuan keuangan APBD kita tidak mencukupi, tidak usah berbangun yang bertingkat-tingkat, Iya. tapi harus dibenahi. Dan kawasannya memang harus ditata sehingga dia bisa difungsikan sebagaimana layaknya pasar, tapi juga di dalamnya ada terminal. Iya. Saya kira itu harus. Supaya kendaraan juga kan sing masuk terus ke dalam kota. Iya, Pak, tuh. kendaraan antar kota dalam Antar provinsi. kota. Ya mungkin itu isu terkait kemacetan ya Pak. Ya, Yang berikut ini ada isu juga yang penting Pak. Kalau menurut Pak selama ini yang Pak pengalaman di DPR, Pak sendiri tahu bahwa dari pariwisata tuh income ke daerah itu mungkin sedikit Pak. Ya. Kalau dari sektor pariwisata, kira-kira ada solusi untuk sektor pariwisata ini, kira-kira pengembangannya bagaimana ke depan kalau misal Pak jadi wali kota? ya. Memang menurut saya pariwisata di Ambon ini terkendala dalam banyak hal. Iya Pak. Yang pertama objek wisata ya itu aja, toh. Iya Pak. Jadi memang yang kedua, memang kita harus menyiapkan masyarakat kita sebagai masyarakat yang memang harus siap untuk menyambut para wisatawan, baik itu wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Nah, kendala yang lain juga itu adalah terlalu mahal tiket pesawat kita, ya. Jadi kalau orang dari Jakarta mau berkunjung ke Ambon, itu minimal dia membutuhkan sekitar 10 juta rupiah hanya untuk beberapa hari. Nah, tapi orang dari Jakarta kalau mau pergi wisata ke Bangkok di Thailand, dengan 5 juta saja dia sudah bisa tiket pesawat PP, hotel, transport dan makan untuk beberapa hari. Jadi memang itu kendala kita yang paling berat, toh, yang kita hadapi. Nah, karena itu memang saya kira dengan situasi dan kondisi yang ada, apakah itu dari segi objek, tapi pemerintah juga jangan menyerah. Pemerintah harus berupaya benahi seluruh objek-objek wisata yang ada. Kita harus jujur mengakui bahwa yang paling sederhana saja, toh, di tempat-tempat pariwisata kita, kalau toilet dan kamar mandi itu sama sekali kotor Iya, betul. dan susah untuk kita temukan. Nah, karena itu bagi pemilik-pemilik objek-objek wisata itu, pemerintah harus terus memanggil mereka untuk benahi hal-hal yang paling kecil. Misalnya soal toilet, soal air bersih, penerangan di waktu malam. Dan juga mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa menarik Iya. kunjungan pariwisata ke Ambon, apakah itu budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Nilai-nilai budaya harus memang istilahnya ini ketumpung produk yang atau jual. Iya, begitu, Pak, tuh. iya. Dan memang kalau melihat potensi kita kan cuma hanya pariwisata di bidang maritim. Pantai saja begitu. Pantai Pak. saja yang kita jual, Iya. kan gitu. Kalau cuma hanya pantai, saya kira di banyak daerah di Indonesia juga memiliki pantai juga yang tidak kalah seperti Ambon. Iya. Tapi saya kira memang promosi dari pemerintah dan pelaku usaha di bidang pariwisata yang memang harus gencar dilakukan. Nah, saya kira kalau kita melihat ada kawan-kawan saya yang misalnya ada saudara yang atau kawan yang dari luar, mereka menganggap bahwa promosi pariwisata di Maluku ini yang paling gencar itu apa di Maluku Tenggara. Itu yang paling lebih. Tuh, sehingga orang banyak lebih tahu Maluku Tenggara dari Ambon atau dari Maluku secara umum. Iya. Nah, saya kira ini harus menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah yang akan datang. Karena pariwisata ini kan sesuatu yang tidak pernah habis. Iya, dia terus. Yang tidak pernah habis. Ini bisa menjadi pendapatan yang sangat besar. Nah, Karena kalau kita lihat juga Pak, maksudnya dalam artian
eh, kayak seperti di Bali ya Pak, Ya, ada investor-investor yang orang juga masuk untuk misalnya kayak dong bangun cottage, dong Ya. bangun hotel, dong bangun penginapan. Kira-kira Pak, ada kesempatan itu sih Pak kalau misalnya, karena kalau misalnya ketong bicara mengenai anggaran Pak, untuk anggaran ketong bangun pariwisata saja anggaran habis Pak. ya, Atau apa tuh? ya. Ada kemungkinan sih Pak kalau Pak misalnya jadi wali kota untuk pihak ketiga masuk untuk jadi investor lalu membangun ketemu punya pariwisata ini, Ya. Kalau Ambon sudah menjadi tujuan destinasi wisata. wisata, Iya, segala kemungkinan kan masih bisa. iya Toh? Pak. Tapi kalau kita mau bangun, orang mau investasi kan orang menghitung untung ruginya. Kalau ternyata investasi yang mau dilakukan oleh investor dan ternyata itu dikaji menguntungkan karena memang arus kunjungan pariwisata ke Ambon itu tinggi. Semua bisa. Iya. Tuh, semua bisa. Karena itu menurut saya, kalau Tuhan mengizinkan saya menjadi wali kota Ambon, saya melihat bahwa pariwisata ini juga harus menjadi perhatian kita, dan karena itu saya tidak ragu dan malu untuk mengundang konsultan yang betul-betul ahli di bidang pariwisata untuk memberikan masukan kepada pemerintah kota bagaimana membangun pariwisata kota Ambon dengan kondisi yang ada sekarang. Iya, Kira-kira kita mau kembangkan tuh seperti apa. Nah, kita butuh konsultan untuk bisa membantu pemerintah, minimal dia bikin konsep untuk membangun pariwisata Ambon dengan potensi yang ada sekarang ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, toh? Dan menurut saya tidak mustahil untuk kita mencoba. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Kalau saya berpandangan seperti itu. Luar biasa. Pemirsa Kintal Maluku, para penghuni. Dari tadi ketemu saksikan ketemu punya Bapak Yance mengutarakan ini salah satu, ini kalau ketemu lihat baik-baik atau ketemu dengar baik-baik, ini juga salah satu visi misi yang beliau sudah bisa sampaikan. Yang ketemu sekarang mau tanya dari ketempung Bapak Yance ini di berikut ada terkait jargon Pak. Pak punya jargon yang sekarang lagi viral itu. Saatnya Ambon naik kelas. Ini kira-kira dari aspek mana ini Pak menurut Pak yang memang sampai Pak bisa kasih keluar jargon saatnya Ambon naik kelas? Apakah memang selama ini Ambon tinggal kelas atau Ambon tetap di tempat atau bagaimana Pak? Ya, sebagai kota memang kota kita harus akui jujur bahwa kota kita belum berkelas, ya, seperti kota-kota yang lain. Iya Pak. Dan karena itu slogan ini sengaja saya tempatkan untuk membangun kesadaran bersama bahwa masih banyak hal yang memang harus dibenahi supaya Ambon itu semakin naik, semakin naik sejajar. Itu yang dimaksudkan dengan sejajar dengan kota-kota yang lain. Sehingga saya ambil contoh misalnya kota di kawasan timur Indonesia. Ambil contoh misalnya Manado, apalagi misalnya Makassar. Saya kira mungkin kita butuh puluhan tahun untuk menyamai posisi Ambon dengan posisi Manado hari ini. No? Karena itu yang dimaksudkan dengan Ambon naik kelas itu adalah sebuah perubahan yang mendasar. Kita ambil contoh misalnya soal pelayanan dasar saja. Jadi pemerintah kota, ya. Nah, kita harus mengakui bahwa banyak hal yang masih belum bisa kita nikmati. Misalnya kalau kita mau berurusan, misalnya di Dinas Catatan Sipil, kita ambil contoh misalnya urus KK, urus KTP, dan sejenis seperti itu. Kan kita nggak pernah tahu bahwa urus itu tuh berapa hari waktunya dan berapa rupiah yang harus kita keluarkan. Dan karena itu ke depan saya kalau misalnya Tuhan kehendaki jadi wali kota, saya akan memberikan kepastian kepada warga kota bahwa urusan yang seperti begini dan urusan-urusan yang lain di jajaran pemerintah kota Ambon, mereka akan mengetahui urus barang ini itu ada kepastian waktu dan ada kepastian biaya. Nanti ini terkait pelayanan publik ya, terkait dengan pelayanan publik. Belum lagi aspek-aspek yang lain, kesehatan dan sebagainya. Saya beberapa hari ini berjalan dan banyak masukan yang disampaikan oleh ibu-ibu. Misalnya mereka kasih contoh seperti kalau mereka mau berurusan ke puskesmas dan kalau mereka mau berurusan ke kantor catatan sipil, hanya di 2 tempat itu menghabiskan waktu 1 hari menunggu di situ. Lama itu Pak. Lama di situ. Nah, lalu kalau misalnya soal KTP, KK dan sebagainya juga mereka belum tahu itu berapa hari itu barang selesai. Walaupun memang harus diakui, nah belakangan ini pembenahan untuk Dinas Catatan Sipil ini semakin baik.
Ya, tapi ke depan itu memang harus lebih baik lagi dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat. Belum lagi banyak aspek ya. Misalnya yang tadi banjir, macet, sampah masih bertebaran di mana-mana. Iya, Pak. Apalagi kan begitu. Sebelum Mardika dirombak dan segala macam itu sampah. Apalagi sekarang yang dirombak ini sampah lebih banyak lagi, Pak. Itu yang dimaksudkan dengan ke depan memang Ambon harus naik kelas. Dari posisi yang sekarang ini minimal dia naik lah. Toh? Kalau yang tadi Pak beta agak yang mau ambil Pak punya yang tadi Pak punya pernyataan yang bilang terkait dengan kesehatan. Itu dari sisi apa Pak? Kesehatan. Pelayanan. Iya, pelayanan. Nah kita lihat di Ambon ini fasilitas kesehatan sudah sangat banyak. Rumah sakit milik pemerintah dan swasta itu sudah banyak. Di hampir setiap desa dan kelurahan ada puskesmas. Atau paling kecil di dusun ada puskesmas pembantu. Tapi itu tidak cukup. Itu harus dibarengi dengan pelayanan yang lebih baik. Tenaga-tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya. Itu yang jauh lebih penting ketimbang hanya dibangun fasilitas kesehatan. Tapi pelayanannya masih tetap biasa-biasa saja. Saya kira itu yang dimaksudkan dengan Ambon memang harus lebih baik dari yang sekarang. Iya. Lalu Pak yang tadi juga yang Pak baru bilang itu terkait banjir ini Pak. Iya. Karena katong lihat banyak anggaran digelontorkan untuk pembangunan gorong-gorong, pembangunan got dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini masih tetap banjir Pak. Iya. Ini kira-kira Pak punya solusi bagaimana Pak? Memang banjir ini kalau kita menghilangkan banjir itu mustahil, ya. Dan kalau memang curah hujan itu tinggi, pasti banjir lah. Singapura juga banjir, Arab Saudi banjir. Kota yang paling modern hari ini misalnya Dubai juga kalau intensitas hujannya memang tinggi, memang banjir. Tapi dampak dari banjir itu kan bisa kita kurangi. Nah, ke depan ini kalau saya menjadi wali kota Ambon, saya akan membentuk tim penanggulangan banjir yang diketuai oleh wali kota langsung. Itu yang pertama. Dan tim itu tuh bukan saja ASN Kota Ambon yang membidangi itu, tapi saya akan meminta misalnya dari perguruan tinggi. Mereka ini lebih paham terhadap dan punya solusi terhadap bagaimana penanganan banjir dan dampaknya. Saya kira ini harus dilibatkan sehingga yang paling utama kita kan pasti tahu bahwa Kota Ambon ini titik banjirnya itu ada di mana-mana. Ya minimal sebelum musim penghujan titik-titik banjir ini sudah bisa kita benahi pelan-pelan satu habis satu lah. Minimal setiap tahun anggaran tuh ada 1-2 titik banjir yang sudah bisa kita bereskan dalam rangka mengurangi dampak daripada banjir itu sendiri. Di samping tugas edukasi kepada masyarakat. Jangan buang sampah sembarangan, toh. Jangan tinggal di lereng-lereng gunung, jangan menebang pohon. Fungsi pohon menyimpan air. Nah, iya. Daerah-daerah tangkapan air itu juga kalau bisa ya masyarakat juga menanam, reboisasi dan sebagainya. Itu mungkin langkah-langkah untuk bisa sedikit mengurangi banjir. Dan juga yang terpenting adalah revitalisasi sungai. Kita tidak bisa lagi membangun talut-talut sungai seperti yang sekarang ini. Ya kan, yang sekarang ini kan bangun talita, taruh batu, taruh semen jadi talit. Kita mesti bikin seperti Jakarta yang tanam sifile itu, Nah, tanam sehingga memang dia pasti bisa menahan banjir untuk beberapa puluh tahun ke depan. Bukan seperti yang sekarang, setiap tahun anggaran itu kita anggarkan untuk bikin talut dan setiap musim hujan habis itu tali-tali rusak bangun lagi. Kan mesti bangun seperti di Jakarta sifile itu yang ditanam itu. Saya kira ini juga menjadi pekerjaan saya kalau Tuhan mengizinkan saya menjadi wali kota. Kawasan ini, tepian sungai ini akan menjadi perhatian saya. Sehingga suatu ketika nanti masyarakat kota akan melihat sungai yang semakin bersih. Talut-talut sungai itu mungkin bisa dilukis dengan pelukis-pelukis jalanan bisa main di situ. Sehingga wajahnya daripada sungai itu tidak lagi jorok dan menakutkan. Saya kira itu salah satu ide yang nantinya kalau Tuhan percayakan saya dan warga Kota Ambon percayakan saya sebagai wali Kota Ambon, saya mau buat seperti itu. Oke Pak Yan, mungkin tadi penjelasan yang cukup menarik terkait dengan banjir dan lain sebagainya. Di yang berikut ini Pak Ketong, kita mau tanya Pak, mungkin terkait Pak punya rencana ke depan terkait misalnya memang tadi Pak singgung di awal terkait pelayanan publik, tapi yang beta mau singgung, beta mau tanya di Pak terkait transparansi publik.
dan pelayanan publik. Mungkin Pak bisa singgung akan ulang, atau mungkin Pak bisa kasih ketemu punya satu pencerahan ketemu masyarakat supaya ada hal yang baik yang bisa masyarakat terima. Ya. Ya. Jadi memang terkait dengan soal pelayanan publik, saya kira memang juga harus kita ke depan mesti merubah kultur birokrat kita yang melayani. Saya mengambil contoh misalnya kalau di Maluku, di kota Ambon, kalau kita berkunjung ke kantor wali kota atau kantor gubernur, misalnya di depan itu, Ya, Pak. di depan kantor itu kita pasti bertemu dengan Satpol PP. Ya, bertemu dengan Satpol PP. Tapi kalau kita berkunjung ke beberapa daerah di luar Ambon, di depan itu ASN, ya nona-nona yang relatif masih muda, cantik. Jadi kita datangi kantor itu seperti kita mau check-in di hotel bintang 4, bintang 5. Atau mereka, ya, gitu, Pak. mereka sudah menanyakan kepada kita, selamat pagi atau selamat siang, Bapak atau Ibu, toh? Ya. Mau ketemu dengan siapa, toh? Apa yang bisa kami bantu? Saya kira ke depan seluruh urusan di jajaran pemerintah Kota Ambon juga memang harus seperti itu. Sebab kadang-kala masyarakat kita kalau datangi kantor itu, orang kalau tidak terbiasa dengan berurusan bisa bingung kan gitu. Iya, betul, Pak. Dan aparat kita kadang-kadang biarkan saja tidak bertanya, tidak membantu mereka. Toh? Padahal yang benar itu kita harus mulai dengan membiasakan diri, selamat pagi. Kan kita ini semua pelayan. Bapak, selamat pagi Ibu, mau perlu apa? Apa yang bisa kami bantu? Ini kan contoh-contoh yang kecil saja. Menciptakan kondisi supaya orang yang mau datang ini ke balai kota tuh nyaman. Nyaman dan merasa terbantu, gampang gitu kan. Kita arahkan Ibu kalau mau urus ini nanti ke sana, mau urus ini urus ke sana. Saya kira itu salah satu bentuk yang ingin saya terapkan kalau Tuhan mengizinkan saya menjadi wali kota Ambon. Yang berikut soal transparansi publik, Pak. Saya kira kalau Tuhan mengizinkan misalnya saya terpilih sebagai wali kota Ambon, saya kira yang paling terpenting dari transparansi itu bukan cuma semata-mata kebijakan, tapi yang terpenting itu adalah tata kelola anggaran. Toh? Ya, Pak. Nah, karena itu misalnya suatu ketika kan kalau kita menyusun anggaran itu biasanya pemerintah menyiapkan yang namanya KUA dan PPAS. Nah, KUA itu kebijaksanaan umum anggaran dan PPAS itu prioritas plafon anggaran sementara. Nah, apalagi kalau dia sudah sampai dengan menjadi APBD yang sudah mendapat pengesahan dari DPRD. Nah, kita akan meminta supaya masyarakat itu bisa mengakses seluruh anggaran di jajaran pemerintah kota. Ya. Sehingga masyarakat bisa melihat toh, sampai dengan hari ini pendapatan kota Ambon itu ada berapa, belanjanya itu berapa, posisi hari ini kira-kira kas pemerintah kota itu ada berapa. Nah, itu bentuk transparansi di seluruh media dan website milik pemerintah kota itu harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat kota. Nah, itu salah satu bentuk transparansi kita. Kan anggaran ini kan pendapatan kita tuh kan yang pertama dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan yang ketiga itu pendapatan asli daerah. Tuh. Nah, sehingga masyarakat bisa mengakses seluruh belanja dari pemerintah tuh untuk apa? Mulai dari kepala daerah, dinas-dinas dan sebagainya itu harus bisa diakses oleh masyarakat. Supaya masyarakat juga bisa mengkritik sekaligus mengawasi tata kelola keuangan di jajaran pemerintah kota. Ke depan memang harus seperti itu. Menarik, Pak. Jadi kita mau tanya terkait Pak punya pernyataan tadi terkait PAD, Pak. Menurut Pak Yan sendiri sebagai Dewan Provinsi Maluku, PAD Kota Ambon ini istilahnya sudah cukup atau masih kurang, Pak? Kalau menurut Pak? Iya, kalau mau bilang cukup, ya uang ini selalu cukup. Kebutuhan selalu lebih besar. Toh? Dan PAD kita itu relatif juga masih kecil. Tapi kalau saya menjadi wali kota Ambon, PAD bukan merupakan prioritas utama saya. Walaupun itu memang penting.
toh, dalam rangka membiayai berbagai program pemerintah kota. Itu penting. Tapi bagi saya, nanti kalau kita mau tingkatkan terus PAD, itu maka yang pertama kita mesti sumber-sumber PAD itu mesti kita gali lagi. Dan misalnya kalau PAD itu bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, itu bisa memberatkan masyarakat kita. Ya kan? Dan karena itu ke depan kalau saya menjadi wali kota Ambon, saya berharap bahwa UMKM ini harus terus tumbuh, gitu toh. Kalau orang sudah punya mata pencaharian, ada pemasukan, otomatis kan PAD akan dengan sendirinya naik. Nah, tapi itu bukan prioritas utama saya. Yang paling penting itu kita bisa mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kita dengan tidak lebih dulu membebani mereka dengan pungutan. Apakah itu pajak daerah maupun retribusi daerah. Biarkan saja mereka, yang paling penting mereka usaha mereka bisa terus berputar dan bisa menghasilkan sesuatu bagi mereka. Itu jauh lebih penting ketimbang pemerintah mengejar PAD. Ya kan? Jadi sama seperti misalnya kayak kalau di Empati setiap tahun ada lulusan. Setiap tahun ada lulusan, baru tingkat pengangguran ini semakin tinggi, Pak. Ya. Nah, lalu kemudian yang Pak tawarkan meningkatkan kembali UMKM supaya tingkat-tingkat kelulusan dari universitas dari mana saja itu dia bisa. Jadi supaya tidak ada berorientasi ke cuma PNS, tapi orientasinya lebih ke usaha. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Ya, betul. Ya. Memang harus seperti itu. Ya. Dengan keterbatasan lapangan pekerjaan seperti ini, kan masih ada pilihan ke sektor-sektor informal. Nah, kita harus bisa menggerakkan juga ekonomi kreatif dari anak-anak kita. Kan masih banyak. Nah, karena itu mindset daripada lulusan universitas kita, anak-anak kita, Unpati, UKIM, Darussalam, dan sebagainya, kita dari sekarang sudah harus mulai bisa merubah mindset mereka. Bahwa PNS atau ASN, TNI, dan Polri memang itu pilihan utama, tapi sepanjang itu belum bisa. Ya masih ada harapan di tempat lain. Tergantung daripada kreativitas mereka. Iya. Luar biasa, pemirsa Kintal Maluku. Pak, yang berikut terkait dengan misalnya ke depan Pak jadi wali kota, apa kolaborasi yang nanti Pak akan bikin dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi sebagai untuk misalnya kepentingan Kota Ambon ke depan? Ya, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dalam hal ini gubernur. Sebagai kepala daerah di provinsi sudah selayaknya bupati dan wali kota atau daerah kota dan daerah kabupaten sudah memang harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Maluku. Karena itu kalau saya menjadi wali kota, nantinya apa sesungguhnya menjadi kebutuhan rakyat di kota ini? Kan ada anggaran di APBD provinsi itu kan nanti dibagi per 11 kabupaten kota termasuk Kota Ambon. Nanti saya akan menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Maluku bahwa kebutuhan Kota Ambon hari ini. Jadi kita tidak hanya menerima proyek saja dari pemerintah provinsi, semaunya pemerintah provinsi. Toh? Tapi kita harus mengusulkan kepada pemerintah provinsi kalau mau menganggarkan kegiatan ke Kota Ambon, lah inilah kebutuhan kita, Pak. Yang kita butuh bantuan dari pemerintah provinsi, misalnya A, B, C, dan sebagainya. Nah, selama ini kan kadang-kala kan pemerintah provinsi paksakan masuk aja gitu, tanpa diketahui gitu oleh pemerintah kota, oleh wali kota. Saya mengambil contoh misalnya kemarin soal bikin trotoar. Yang sempat menjadi polemik gitu. Semalam itu juga masih tetap menjadi polemik. Padahal trotoar yang dibuat oleh wali kota, oleh pemerintah kota sebelumnya, itu trotoar yang jauh lebih bagus. Karena yang licin. Pak, betul. Yang licin, orang bisa berjalan di situ, orang bisa menikmatinya. Tapi tiba-tiba lewat dana SMI itu dibangun oleh pemerintah provinsi di kota. Dengan kelihatannya mungkin bagus, tapi tidak nyaman bagi orang berjalan di situ, sehingga waktu musim penghujan itu banyak orang yang jatuh di situ karena licin. Tidak nyaman dan tidak aman. Nah, misalnya contoh konkretnya seperti itu. Nah, jangan pemerintah provinsi memaksakan memasukkan kegiatan ke kota ikut maunya mereka, tapi mestinya harus ikut maunya rakyat dan pemerintah kota, karena kita lebih tahu tentang kebutuhan kita di kota. Kalau Pak Singgung tadi itu bentuk daripada nantinya kolaborasi dengan pemerintah provinsi Maluku. Kalau yang Pak Singgung tadi, kalau yang terkait polemik Mardika bagaimana, Pak?
yang tadi Pak, itu kan juga kan proyek dari provinsi, terus nanti ada keterlibatan dari apa namanya dari kota. Tapi ketemu saya tahu kejelasannya sampai kemana, lalu akhirnya kok masyarakat jadi korban. Hari ini menyangkut dengan Pasar Mardika itu. Iya, Pak. Tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kota, itu semuanya telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jadi siapapun menjadi wali kota Ambon, tangannya tidak sampai di Pasar Merdeka itu. Pemerintah kota hanya menarik retribusi sampah dan retribusi parkir. Iya. Di luar itu semua menjadi urusan daripada pemerintah provinsi. Karena ada ketungku Nah. di pasar, ini dong wali kota bagaimana, Nah, begitu. Ya Pak. iya. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah tahu bahwa menyangkut dengan pasar itu kewenangannya semua menjadi urusan dari pemerintah provinsi. Dan karena itu memang kewajiban pemerintah kota. Tuh harus menyampaikan ini supaya rakyat tahu Iya. bahwa Supaya ini sampai urusan kita, ini bukan urusan kita. Iya. Nah, kira-kira seperti itulah menyangkut dengan pasar. Menyangkut Tapi dengan kira-kira pasar. nih Pak, misalnya kalau misalnya ada orang yang jual di pasar dengan masalah seperti itu, lalu dong datang ke Pak, lalu dong bilang, Pak, bantu katong dulu Pak, misalnya kasih katong begini-begini, kasih katong jalan supaya katong bisa selesaikan masalah ini. Kira-kira Pak bagaimana? Ya iya. Iya. Sudah barang tentu kan nanti kita menyampaikan ke pemerintah provinsi bahwa ada problem yang dihadapi oleh masyarakat kita, masyarakat kota seperti ini. Iya. Ya. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Karena kewenangannya bukan di kita, tentu kita nggak bisa mengatur. Ya. Pak bisa memfasilitasi saja begitu Ya, Pak. sudah barang tentu. Iya. Nanti di dalam rapat atau di dalam apa musrembang provinsi, kita akan menyampaikan kondisi kota hari ini ya seperti ini. Nah, ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Maluku, tapi tolonglah, toh, ya, jangan seperti yang sekarang lah. Iya. Toh, kalau mau urus yang benar, gitu. Kalau saya mau urus, serahkan saja ke pemerintah kota. Karena pasar di mana-mana di kawasan Indonesia ini dikelola oleh pemerintah kota semua, bukan oleh pemerintah provinsi. Ya, tapi pemerintah provinsi juga kadang kejar PAD dari sini. Akhirnya mereka ya begitulah situasi. Tapi sekali lagi saya tegaskan, di hampir semua kota ini pasar itu menjadi kewenangan dari pemerintah kota. Bukan pemerintah provinsi. Berarti ini salah satu yang Pak bilang Ambon belum naik kelas ini Pak. Iya, kira-kira begitu. Oke Pak, menarik ya ketemu punya pembahasan di pagi hari ini. Pak, mungkin beta singgung sedikit terkait pemuda dulu Pak. Kira-kira Pak punya pendekatan ke pemuda gimana kalau misalnya Pak jadi wali kota? Karena pemuda ini istilahnya, kalau Soekarno bilang kasih beta 10, maka beta akan Iya. goyang Indonesia ini Pak. Ya. Kalau Pak bagaimana Pak? Saya kira ke depan pemuda dan masyarakat kota Ambon tidak boleh lagi menjadi objek daripada pembangunan kota. Mereka harus menjadi subjek, mereka harus menjadi pelaku. Harus dimanfaatkan oleh pemerintah kota sebesar-besarnya untuk bergandengan tangan bersama-sama dengan pemerintah membangun kota ini. Saya kira kekuatannya ada di mereka. Tuh, jangan menganggap remeh mereka, karena mereka adalah pewaris dari masa depan Ambon yang akan datang. Luar biasa Pak. Pasti saya lakukan seperti itu. Toh, pemuda dan masyarakat kota Ambon tidak lagi menjadi subjek tapi menjadi objek. Mereka harus menjadi tuan di negeri sendiri. Dan karena itu pemerintah akan memfasilitasi apa sesungguhnya yang menjadi harapan dan keinginan pemuda di kota ini. Ya, sedapat mungkin pemerintah harus hadir untuk menjawab apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi harapan mereka. Saya kira ke depan memang harus seperti itu. Iya. Luar biasa. Terakhir Pak. Ya. Terkait dengan teknologi, pemanfaatan teknologi ini Pak. Ya. Kira-kira sekarang birokrasi di Pemkot Kota Ambon pemanfaatan teknologinya sudah sampai saat seperti ini yang kita lihat. Kalau misalnya Pak jadi, apa yang bisa Pak bikin untuk pembaruan, misalnya peningkatan apa terkait dengan teknologi dan inovasi ini Pak? Ya. Nah, saya kira ke depan menyangkut dengan teknologi, misalnya dengan kita ambil contoh saja parkiran. Ya, kita ambil contoh saja parkiran. Nah, ke depan itu dengan terbatasnya lahan parkir di kota ini, dan sebenarnya parkiran itu menjadi salah satu sumber pendapatan yang paling besar di kota. Nah, sudah selayaknya pemerintah kota ke depan memikirkan untuk membangun gedung parkir.
Toh? Sehingga polanya tidak seperti yang sekarang kan, parkir di jalan tapi itu kebocorannya juga banyak toh, dengan membayar uang cash. Betul, Pak. Dengan membayar uang cash kepada tukang parkir. Nah, kadang-kadang kita juga sebagai pengemudi mobil, kadang-kadang juga ya ada rasa iba kepada mereka. Kita bayar parkir tapi kita tidak ambil kupon karcis parkir itu, toh, sehingga itu tidak dihitung, ya kan? Nah, ini juga menjadi soal, toh, sehingga bisa mengurangi pendapatan daerah dari segi parkiran itu. Karena itu memang ke depan pemerintah sudah harus memikirkan ada lahan parkir di Kota Ambon, sekaligus kan bisa mengurangi kemacetan. Karena parkir di badan jalan ini salah satu problem juga yang membuat macet. Nah, ke depan memang pemerintah harus menggandeng swasta. Kalau keuangan pemerintah kota itu tidak cukup untuk membangun gedung parkir, bisa saja mengundang swasta, bisa berinvestasi di situ membangun. Buatkan pihak ketiga, Pak. Pihak ketiga, dan memang keuntungan tinggal dibagi saja. Toh. Nah, dengan demikian tidak lagi akan ada parkiran-parkiran seperti yang sekarang di tempat-tempat yang memang ramai. Toh, sehingga kebocoran bisa ditekan, tidak lagi kita membayar dalam bentuk uang kas. Dengan memanfaatkan teknologi kira-kira seperti itu. Di samping juga ke depan dari segi transparansi itu, sehingga saya bilang kita akan membangun semua supaya orang bisa mengakses. Tuh, apakah itu program pemerintah, kebijakan pemerintah, tapi yang paling terpenting itu keuangan bisa diakses oleh semua masyarakat kota. Saya kira itu yang paling utama. Jadi, Pak, saudara pemirsa Kintal Maluku yang dimanapun berada, ketong sudah boleh mendengar, ketong punya Bapak Yance, calon wali kota Ambon, memaparkan. Tadi beta sudah tanya-tanya tuh, sebenarnya ini sih bukan tanya, ini sebenarnya cuma baca cerita. Saudara sudah bisa dengar, beliau punya pemaparan. Tinggal dari saudara saja bisa menetapkan pilihannya ke siapa saja, atau Bapak Yance yang mana punya visi dalam membangun Kota Ambon ke depan. Closing statement, Pak, untuk ketemu saudara pemirsa Kintal Maluku, terserah Pak mau bilang apa untuk meyakinkan ketemu punya saudara Kintal Maluku. Silakan, Pak. Makasih, Bu Weber. Iya, Pak. Masyarakat Kintal Maluku yang beta hormati, beta Yance Weno meminta supaya beri kepada saya kesempatan. Maka saya akan membuktikan bahwa Kota Ambon di tangan saya pasti lebih baik dari yang lain. Makasih. Itu saja, Pak. Ya. Luar biasa. Oke, Pak. Demikian kita punya cerita-cerita dengan Bapak Yance Weno di kesempatan kali ini. Nantikan episode berikut dengan calon kepala daerah, calon wali kota yang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Makasih. Ya, makasih Pak Yance. Makasih banyak. Ya, Pak. Makasih Bapak Ibu sekalian. Ya.